Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diperkenankan ada sampai saat ini, di mana kita ada di minggu pertama bulan April tahun 2020. Untuk itu saya mengajak kita mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau pelindung aku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidup, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan. Kita masih tetap menyembah Tuhan. Katakan pujian Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kau.
darah Yesus kami mengalami kesembuhan, kami telah dipulihkan, kami telah dibaharui, dan kami yang tadinya terhilang dibawa kembali dalam sukacita Allah yang melimpah-limpah. Kami berdoa dan bersatu hati mentapiskan ibadah raya ini kiranya jadi hanya di dalam nama Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja, dan di dalam pimpinan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus sendiri. Kiranya Tuhan semakin bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang. Kiranya Tuhan semakin besar dan kami semakin berkurang-kurang. Mari semua yang siap menyembah Tuhan katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengaku iman percaya kita. 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman 197. Aku tahu yang ku percaya. Kita mau katakan, hanya Kau milikku di surga. Aku andai
kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku. sungguh bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai siang hari ini, itu hanya oleh karena providensial, itu hanya oleh karena pengembalaan Tuhan saja. Itu hanya oleh karena anugerah-Mu yang senantiasa mendandani kami, memahkotai kami
sehingga kami boleh ada. Dan kami bersyukur buat waktu ini Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh Tuhan melingkupi kami, mengurapi setiap kami. Apa yang menjadi alat 00 terbatas, biarlah pengurapan daripada Tuhan memakai hamba, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, meneguhkan setiap umat-Mu. Dan biarlah firman ini benar-benar menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami berjalan bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Sukacita yang sungguh luar biasa. Walaupun saudara ada di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Hadirat Tuhan memenuhi setiap saudara dan saya percaya bahwa dalam minggu raya hari ini, waktu kita ada di dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing, Tuhan memulihkan, memberkati kita, dan mengurapi kita dengan kuasa dan firman-Nya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13, yang akan menjadi perenungan buat kita di siang hari ini. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang menjadi perenungan kita ada di dalam ayatnya yang ke-13. Saya baca sekali lagi buat kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Tuhan ini kita akan bicara tentang kasih terbesar. Saya ingin memulai khotbah ini dengan membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang konseling, seorang penulis, seorang bapak yang hebat bernama Juliantos Simanjuntak. Nama lengkapnya adalah Pendeta Dr. Juliantos Simanjuntak, MDiv, MSI. Dalam bukunya yang berjudul Mencintai Hingga Terluka, yang diterbitkan pada tahun 2009, saya sangat diberkati dengan buku ini. Buku ini menuliskan tentang kasih yang terbesar, kasih yang luar biasa, kasih yang hebat. Dan dalam buku ini dijelaskan tentang bagaimana gereja bisa kuat, bagaimana rumah tangga bisa menjadi rumah tangga yang memberkati, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan pengaruh dan dampak kepada orang lain. Itu dimulai dengan kehidupan yang saling memaafkan. Buku ini terinspirasi dari kehidupan Mother Teresa yang sangat dikenal dengan kegerakannya di Kalkuta. Kebutuhan utama manusia adalah menikmati hidup yang bermakna dan bahagia dengan cara mencintai sesamanya. Juliantos Simanjuntak dalam bukunya menuliskan bahwa tidak ada kasih yang paling hebat selain kasih Allah yang telah dimanifestasikan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai keluarga Kristen hari ini, di mana kasih itu memampukan saya dan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang memaafkan, pribadi-pribadi yang memberkati, pribadi-pribadi yang menguatkan satu sama lain,
Dan dia berkata di dalam bukunya bahwa keluarga yang hebat adalah keluarga yang menerima satu dengan yang lain. Keluarga yang hebat adalah keluarga yang memanifestasikan kasih Tuhan itu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan keluarga yang hebat adalah keluarga yang saling mendukung dan mensupport. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ini, Yohanes menuliskan kepada kita bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah wujud kasih yang terbesar, dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Itulah yang diungkapkan oleh Yesus Kristus. Ungkapan ini disampaikan kepada murid-muridnya oleh Yesus. Dia bicara tentang kasih yang dia miliki, dia bicara tentang kepeduliannya, dia bicara tentang bagaimana dia mengasihi mereka dalam kehidupan mereka. Dia rindu memulihkan umatnya dan membawa mereka dari kehidupan yang mengalami kematian kekal masuk kepada kehidupan yang bersama-sama dengan Allah. Dari kehidupan yang terhilang menjadi kehidupan yang bersekutu dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 ini kita akan merenungkan tentang 3 hal kasih yang hebat dari Tuhan Yesus Kristus itu. Kasih yang besar, kasih yang luar biasa itu. Kasih yang besar itu dikatakan di sini bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus. Ini menggambarkan bahwa tidak ada orang yang menyangkali dirinya lebih hebat daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, penyangkalan diri ini dimulai dari dia mengosongkan dirinya sebagai Allah dan mengambil rupa seorang hamba. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7 menjelaskan bahwa dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia turun ke bumi dan menjadi manusia, dari seorang yang menciptakan menjadi seorang yang harus bergantung kepada perempuan, seorang wanita, seorang ibu, dilahirkan di dalam kandang domba. Saudara bisa lihat itu dalam Lukas pasal 2 ayat 12. Alkitab berkata dia tidak memiliki apapun. Ini adalah kasih Allah. Alkitab berkata dia yang adalah kaya telah menjadi miskin supaya saya dan saudara menjadi kaya. Ia mati dan dikuburkan, dan di dalam kuburan yang di mana ia dibaringkan, Alkitab berkata di dalam Matius pasal 27 ayat 60, itu pun bukan kuburannya. Itu sesuatu yang diterima oleh Kristus pada waktu dia telah meninggal. Alkitab berkata di sini buat kita bahwa kasih yang terbesar dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 ini menggambarkan bahwa tidak ada pribadi satu manusia pun yang bisa menyamai dirinya dengan Kristus, di mana Kristus telah menyangkal diri dan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Barang siapa tidak menyangkal diri, ia tidak layak untuk menjadi murid Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itulah sebabnya di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan di sana, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yesus berkata dengan keras, dengan tegas di sini, bahwa kasih penyangkalan diri itu harus ditindak lanjuti dalam kehidupan saudara dan saya. Orang harus melihat hal-hal yang konkret dalam kehidupan saudara dan saya. Orang harus melihat kasih Allah yang besar itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu betapa penting kita ada dalam kehidupan penyangkalan diri. Pada waktu Yesus berbalik dan bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Mereka berkata, engkau Mesias, anak Allah. Dia berkata begini, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkali, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan saudara-saudaranya, dan mengikut aku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ini bicara tentang kasih kita yang konkret. Kita bukan hanya bicara sekedar kata-kata, slogan, sebagai pemahaman intelektual, tetapi sesuatu yang harus ditindaklanjuti dalam kehidupan kita, bahwa ada harga yang harus kita bayar waktu kita mau berjalan bersama dengan Yesus.
Yang kedua, saudaraku, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus. Dalam ayat 13 ini menggambarkan bahwa tidak ada orang yang begitu peduli selain daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Julianus Simanjuntak. Dia berkata begini, penyakit yang sebenarnya yang paling dihindari oleh setiap orang ialah ketika ia tidak dikasihi. Manusia yang tidak dikasihi tidak akan pernah mampu untuk mengasihi, apalagi berbuat hal-hal yang hebat, hal-hal yang didasari oleh kasih. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 dikatakan di sana bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus. Ini menggambarkan bahwa betapa Allah peduli dalam kehidupan kita. Kepeduliannya digambarkan dalam berbagai perumpamaan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 7 digambarkan tentang domba. Dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7 digambarkan tentang domba yang hilang. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10 digambarkan tentang dirham yang hilang. Anak yang terhilang dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Dalam perumpamaan yang hebat yang lain dikatakan dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang berbuat baik. Saudaraku, semuanya ini menjelaskan tentang kita, tentang kasih Allah yang care, yang peduli buat kita. Dia mencari saudara dan saya. Dia meninggalkan semua yang lain. Dia mencari saudara dan saya. Dia menunggu saudara dan saya seperti seorang bapa yang menunggu anaknya yang terhilang. Dia menyatakan kasih dan kebaikannya kepada kita sebagai seorang Samaria yang berbaik hati, walaupun dia tidak dikenal, walaupun tidak punya hubungan apa-apa. Tapi Alkitab berkata, kasih Allah seperti seorang Samaria yang tidak melihat saudara, melihat kebaikan saudara, melihat kehebatan saudara, kekayaan saudara, tapi dia mengasihi saudara karena saudara adalah ciptaannya, dan dia mengasihi saudara. Dia mengobati, memulihkan saudara, membayar segala sesuatu untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kepeduliannya dinyatakan dalam setiap mujizat yang Yesus lakukan. Alkitab berkata dia berjalan dari satu daerah kepada daerah yang lain, dari satu kota kepada kota yang lain untuk menyatakan kerajaan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari ini COVID-19 membuat orang tidak berani keluar rumah, membuat orang mulai pikir diri sendiri. Tapi mari kita belajar dari semua peristiwa yang terjadi. Tuhan rindu saudara dan saya duduk sebagai orang yang berdoa untuk kota ini. Kita mau menyatakan kasih kita kepada kota ini, kepada sesama kita lewat doa kita. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Mari kita mau bayar harga, mari kita mau ambil waktu. Kalau kita bisa memberi yang terbaik, mari kita berikan yang terbaik, sehingga kasih Allah benar-benar dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ingin membaca satu ayat dalam Titus pasalnya yang kedua. Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan rindu saya dan saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang-orang yang telah ditebus. Mari kita berbuat baik, sebab kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan dan kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menyatakan kebesaran dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kalau Yesus peduli buat saudara dan saya, mari kita peduli dengan orang lain. Mari kita care dengan orang lain. Mari kita berikan waktu kita untuk mendengarkan pergumulan-pergumulan orang lain. Bukan untuk kita mau cerita buat orang lain, tapi kita mau dengarkan itu. Kita mau berdoa dan memberkati mereka. Sehingga kita berkata dalam Yesaya 32 ayatnya yang ke-17, di mana ada saudara dan saya, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menyatakan kebesaran Tuhan, damai sejahtera Allah
dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, tidak ada kasih yang lebih besar dari ini, menggambarkan bahwa tidak ada yang telah berkorban selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 15, dia bicara tentang kasih di sana. Ada hubungan yang indah. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 7, ini bicara tentang hubungan yang indah antara saya dan saudara, antara saya dan saudara dengan Tuhan. Dan kita mau melekat seperti pokok ranting kepada pokok anggur, dan kita mau tinggal dalam kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan. Alkitab berkata di situ ada kehidupan yang mesra, dan dia berkata di sana di dalam ayat 1 sampai 7 bahwa Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kuasa firman-Nya, hidup dalam kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan. Lalu setelah itu Alkitab berkata dalam ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17, ini bicara tentang bagaimana kita membuktikan diri, bagaimana kita menjadi orang-orang yang menyatakan kasih Tuhan, kita mengimplementasikan itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Alkitab berkata di sini bahwa Yesus menyatakan kasih yang hebat itu dalam kehidupan bersama-sama dengan mereka. Firman Tuhan berkata di sini bahwa Dia mengasihi gereja Tuhan, Dia mengasihi murid-murid, Dia mengasihi orang-orang yang terhilang. Dan Alkitab berkata di situ bahwa Dia telah memberikan suatu statement bahwa aku akan menyerahkan hidupku, aku akan menyerahkan hidupku bagi kamu, dan kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Ini bicara bahwa Yesus mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, Ia mengorbankan kekayaannya. Saudara bayangkan seorang pencipta, kreator, Allah yang mendesain di mana bumi dan saudara yang saudara tinggal ini. Firman Tuhan katakan kekayaan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, Tuhan tanggalkan itu, dan Dia menjadi seorang yang miskin. Dia mengorbankan segala kemuliaan sorga. Kalau kita membaca Wahyu, firman Tuhan katakan bahwa 4 binatang kudus, 24 tua-tua Israel, mereka sujud menyembah, dan setiap hari mereka berkata, Kados, Kados. Ada kemuliaan, ada penghormatan yang diberikan kepada Yesus. Sorga yang nyaman, sorga yang indah itu Tuhan tinggalkan. Segala kemuliaan yang hebat itu Dia tinggalkan hanya untuk saudara dan saya. Dan Dia memilih salib yang hina, Dia memilih salib yang kasar, Dia memilih salib yang bagi manusia adalah kutuk, supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang menikmati kasih, menikmati kelimpahan, menikmati sukacita, menikmati kemuliaan yang besar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bayangkan bahwa dari kehidupan yang terhilang seperti domba yang sesat, dari kehidupan yang terhilang seperti anak yang terhilang, Alkitab berkata Dia memberikan nyawanya supaya saya dan saudara menjadi kaya di dalam Kristus Yesus. Dalam Markus pasal 8 ayat 34 Dia berkata, barang siapa tidak rela berkorban, dia tidak layak menjadi muridku. Mari saudara, pada waktu kita memasuki masa penderitaan, dalam memperingati masa-masa penderitaan Kristus Yesus di dalam dunia ini, kita mau jadi orang-orang yang mau berkorban. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kasih dan kemuliaan Allah. Dan kita mau menjadi orang-orang yang senantiasa mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata buat kita di hari ini bahwa inilah perintahku kepada kamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kasih yang terbesar itu dimulai dengan menyangkal diri dan memikul tanggung jawab. Kasih yang terbesar itu dimulai dengan kita peduli dan care akan orang lain. Seperti orang-orang yang terhilang, seperti anak yang terhilang, Tuhan menunggu kita. Biarlah saya dan saudara menjadi orang-orang yang menjadi pemerhati buat orang lain. Kasih yang terbesar itu menggambarkan
bahwa Yesus siap berkorban buat saudara dan saya. Maka sebagai warga kerajaan Allah, sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus, mari kita juga menyatakan kasih. Rasul Petrus berkata, sebab kamu dipanggil bukan hanya untuk menderita, bukan saja untuk menjadi imamat yang rajani, tapi kamu juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menderita, yang menyatakan kemuliaan Allah, sehingga ada banyak orang yang dapat dibawa kepada Yesus. Saya akan mengakhiri khotbah ini. Saya ingin mengulang kembali kesaksian tentang seorang kepala perwira Romawi. Saudara ingat pada waktu Yesus sedang tergantung di atas kayu salib, kira-kira jam 3 sore, pada waktu gelap gulita, orang semua takut, mulai panik berlari. Orang mulai diperintahkan untuk menikam lambung Yesus. Dan pada waktu dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Firman Tuhan berkata, pada waktu Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, kematiannya itu menjangkau perwira Romawi ini. Dan dari mulutnya dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menyatakan kasih kepada orang, sehingga lewat kehidupan saudara dan saya, ada orang lain yang dapat berkata, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, setiap keluarga-keluarga pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada di rumah, yang sedang mengikuti program ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini setiap pribadi dikuatkan. Dan kami semua mau ditantang untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyangkali diri kami dan menjadikan Kristus segalanya dalam kehidupan kami. Seperti pujian yang tadi kami nyanyikan, Daud berkata, hanya Kau milikku yang di surga. Ada satu kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, bahwa yang paling indah, yang paling dia rindukan, yang paling dia senangi, sukai adalah duduk bersama dengan Tuhan dan memuliakan Allah. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi, kami menjadi rumah tangga yang senantiasa dalam kehidupan kami. Kami mau permuliakan Tuhan, kami mau mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Kami bersyukur lewat peristiwa ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami di rumah. Dan kami tahu bahwa di balik semua sakit wabah yang sedang bergerak, sedang luar biasa hari ini, kami tahu bahwa Tuhan sedang memulihkan setiap keluarga. Tuhan sedang memulihkan setiap hubungan, sehingga kami boleh duduk bersama, berdoa bersama, mengucap syukur bersama. Dan hamba mau berdoa di dalam nama Yesus, setiap pribadi rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi beban mereka hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu berkata bahwa Engkau sudah menjadi miskin, supaya dalam kemiskinan-Mu kami menikmati kemuliaan yang kekal. Kami menikmati kekayaan yang melimpah-limpah yang telah disiapkan oleh Kristus. Sebagaimana Engkau berkata dalam Yohanes pasal 10, Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam berbagai kelimpahan. Doa hamba Tuhan, kiranya yang lemah dikuatkan, yang ada di dalam berbagai-bagai pergumulan diberikan jalan keluar, yang ada dalam kelemahan sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkati setiap keluarga rumah tangga. Dan kami mau berdoa dari tempat ini, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami semua. Kami mau menyerahkan Indonesia, Papua dan Papua Barat secara khusus kota Sorong, kota dan kabupaten, dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Kota kami menjadi kota yang diberkati, pulih, sehat. Kami berdoa untuk semua strategi cara yang sedang dikerjakan hari-hari ini untuk menanggulangi COVID-19 dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap jemaat El Roi diberkati, menyerahkan keluarga Bapak Thomas Dale, menyerahkan keluarga Bapak Wariori, keluarga Magabro, menyerahkan keluarga Franky Usmani, Sam Usmani, keluarga Yoel Lekong. Kami berdoa untuk keluarga Heru Mugu, Tuhan memberkati. Menyerahkan keluarga besar Kalambe, Tuhan Bapak Daniel Kalambe, keluarga Hendra Kalambe diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan keluarga Bapak Andres Kenepesi, keluarga Bapak Dedi Patiasina. Menyerahkan juga Tuhan Yesus keluarga hamba-Mu Bapak Matius Pigai, Nikador Pigai. Menyerahkan keluarga Bapak Bonifas Besu Timur. Menyerahkan keluarga Bapak
Delvis Tahuleni, menyerahkan keluarga Bapak Lawrence Duberi, keluarga Ohi Timur, keluarga Bapak Tidus Row, keluarga Frankie Row, bahkan menyerahkan semua jemaat Elroy, kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa kemah-kemah kediaman kami akan dijaga oleh Tuhan, keluar masuk kami akan diberkati oleh Tuhan, pergumulan-pergumulan kami akan diselesaikan oleh Tuhan, dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, anugerah-Mu yang baru turun dan memenuhi setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, dan menjadikan kami sebagai orang-orang yang memberkati kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan, dalam masa-masa libur, karena keputusan pemerintah untuk meliburkan secara resmi. Kami berdoa biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur dan kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah firman Allah menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengakhiri seluruh ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita angkat pujian kemuliaan bagi Tuhan di tempat bahagia. Sebab kita berkata bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami, setiap pribadi, setiap keluarga rumah tangga yang akan kembali ke tengah-tengah kediaman, kesibukan rumah tangga dan pekerjaan kami. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, providensial pengembalaan Allah yang besar dari sejak siang hari ini terus kekal menjadi bagian setiap kami. Bapak Ibu yang terkasih, mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, penggembalaan dalam Kristus Yesus lewat tuntunan Allah Roh Kudus, dari sejak siang hari ini terus kekal menjadi bagian saudara. Sebab engkaulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan yang kudus, kuat, yang perkasa, yang mewarisi segala janji berkat Abraham, sehingga engkau akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberi pinjaman dan engkau sendiri tidak akan meminjam. Segala berkat ini akan sampai kepadamu dan memahkotai engkau dari hari, bulan, bahkan memenuhi tahun ini. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya kita terima berkat Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati. Shalom. Doa kami buat saudara di rumah, kiranya Tuhan memberkati sekalian. Haleluya. Amin.